kita untuk firman Tuhan pagi ini. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur, hati kami telah siap diisi oleh firman-Mu. Kami telah diberkati dengan penyembahan, kami diberkati dengan tubuh dan darah Yesus, dan kami akan diberkati juga dengan firman-Mu. Urapi jemaat-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami siap diberkati oleh firman-Mu, baik kami yang ada di rumah Tuhan ini, keluarga kami yang tidak sempat hadir, bahkan juga seluruh orang-orang percaya, bahkan juga belum percaya, mereka juga boleh membuka hati untuk firman-Mu dan menjadi percaya. Terima kasih, berbicara di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman di pelayan, di pujian penyembahan dan juga firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri boleh memberkati kita semua. Dan pagi hari ini kita akan bersama-sama boleh belajar firman Tuhan. Dan hari ini juga kita nanti ada pelantikan atau mendoakan untuk teman-teman yang akan melayani di tahun 2021 ini. Baik, kita akan lihat sama-sama firman Tuhan pagi ini, dan saya yakin Tuhan boleh memberkati kita semua. Judul atau tema firman Tuhan pagi ini yaitu bicara kunci sukses dalam pelayanan. Katakan kunci sukses. Ya, kunci sukses dalam pelayanan. Kita akan belajar bersama-sama kunci sukses dalam pelayanan. Mari kita lihat firman Tuhan dalam kitab Injil Lukas. Yang pertama dari kitab Injil Lukas, pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10. Ayatnya yang ke-39. Kitab Injil Lukas pasal 10, poin yang pertama, kunci sukses untuk kita melayani. Yang pertama, lihat dari Injil Lukas 10 ayat 39. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 3. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Jadi poin yang pertama, kalau kita ini mau sukses dalam pelayanan, yang pertama Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Katakan membangun. Katakan membangun. Ya, kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Untuk membangun hubungan dengan Tuhan tidak bisa hanya sekali atau hanya beberapa hari atau seminggu. Membangun hubungan dengan Tuhan ini itu membutuhkan waktu setiap hari. Jadi kalau kita sekarang umur 50 tahun, seharusnya sudah 50 tahun kita gimana membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dan ini penting. Kenapa? Karena membangun hubungan dengan Tuhan ini itu akan membawa kita melihat hal-hal yang luar biasa. Mungkin yang menjadi pertanyaan, bagaimana sih caranya supaya kita ini bisa membangun hubungan baik dengan Tuhan? Ada beberapa poin dari membangun, bagaimana cara membangun hubungan dengan Tuhan. Mari kita lihat slide berikutnya. Yang pertama, dari cara yang terbaik untuk kita membangun hubungan dengan Tuhan, yang pertama, mulai punya waktu untuk saat teduh dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh mengabaikan yang namanya saat teduh. Yang kita melayani, kita yang dilayani,
kita yang belum terlibat dalam pelayanan, kita harus punya hubungan, ya. Saat teduh, banyak orang bertanya, enaknya Pak Pendeta Kaleb pagi atau siang atau malam? Kalau kita mau lihat setiap waktu kita, pagi itu the best juga. Kenapa? Karena Daud selalu berkata, aku akan membangunkan fajar. Artinya apa? Dia berlomba, fajar akan menyingsing, dan dia juga sudah bertemu dengan Tuhan. Jadi untuk kita bisa sukses dalam pelayanan, mari kita bangun hubungan dengan Tuhan. Dengan apa? Mulai punya waktu saat teduh yang teratur di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ya, saat teduh ini penting. Kenapa? Ada banyak orang merasa kosong, hampa. Karena dalam jiwa manusia ini, jiwa itu terdiri dari pikiran, perasaan dan kemauan. Ada satu kekosongan yang tidak bisa diisi dan tidak bisa dipuaskan oleh apapun juga. Termasuk maaf, kita punya uang berbau-bau pun tidak bisa memuaskan itu. Yang bisa memuaskan hanya satu, yaitu hadirat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Makanya Maria tahu benar. Dikatakan perempuan itu adalah Maria. Marta yang memiliki saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan. Bapak Ibu, kalau saya lihat Marta dan Maria ini, itu menarik. Coba kalau di gereja, saya misalnya kerja sendiri, pasang kabel, masak segala macam. Bapak Ibu cuma duduk-duduk. Kalau saya tidak siap, saya kerjanya ngeluh. Jemaat apaan? Nggak mau bantu, ya kan? Tapi karena saya sudah diisi dengan hadirat Tuhan, ada yang mau bantu, ada yang tidak mau bantu, saya tetap sukacita. Katakan amin. Amin. Demikian juga di rumah. Piring misalnya numpuk, anaknya misalnya 4, yang satu kerja terus, yang 3 main game terus. Bisa saja yang kerja ini kerjanya ngeluh, karena dia terus yang nyuci piring satu tumpuk. Tapi waktu dia penuh hadirat Tuhan, yang lain mau main game, dia tetap sukacita. Ada dalam kehidupan sehari-hari, kita harus penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena kita ini sudah diisi oleh Tuhan. Lagi mau datang ke gereja, tiba-tiba kesundur orang. Karena kita sudah diisi, biasa saja dia nyundul, kita minta maaf. Tapi kalau kita nggak siap, maaf, bisa terjadi perang teluk. Dalam kehidupan kita butuh dekat Tuhan. Makanya ada satu pengarang lagu yang mengarang lagu hanya dekat Allahku. Itu kenapa? Waktu dia punya problem, dia yakin kalau dia dekat Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Ada amin. Tadi Ibu Newi cerita tentang lagu No Turning Back. Gak mundur lagi ke Tuhan. Waktu kita diisi terus dengan hadirat Tuhan. Amin. Kenapa? Yang masuk itu ini nih. Amin. Firman Tuhan. Ya, waktu kita lagi saat teduh, diingatkan dengan kesalahan orang, Tuhan bilang ampuni, ampuni, ampuni. Doakan, kasih. Amin. Ini
bagus. Jadi bagaimana cara membangun hubungan dengan Tuhan? Mulai punya waktu untuk saat teduh. Setiap kita punya 24 jam yang sama, betul kan? Tidak mungkin saya 24 jam terus Bapak Ibu 15 jam. Sama-sama punya 24 jam. Kenapa yang lain bisa, yang lain tidak bisa? Tidak bisa karena tidak mau. Betul lah. Kalau mau pasti bisa. Jadi pulang dari tempat ini, lihat lagi kehidupan hari-harinya, saat teduhnya, bolong-bolong gak, kelamaan gak, seminggu cuma sekali saat teduh. Kita mulai koreksi. Ya, gak usah lihat orang lain. Kita dulu aja deh, amin. Amin Bapak Ibu. Semangat dong, lagi musim hujan soalnya. Semangat, amin. Iya, jadi cek lagi diri kita. Yang kedua, bagaimana cara membangun hubungan dengan Tuhan? Mulai punya waktu untuk berdoa dan menyembah, amin. Kasih waktu untuk berdoa, nyembah Tuhan. Gak apa-apa. Mungkin banyak lagu yang belum kita hafal. Satu lagu juga gak apa-apa. Kita ulang-ulang. Nyembah Tuhan, senangkan hati Tuhan. Mulai doa. Satu pergumulan hidup kita doakan. Keluarga kita, pelayanan kita, jemaat-jemaat yang lain, kita mulai bawa di dalam doa. Kenapa? Karena doa ini itu bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Pujian penyembahan bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ingat Silas dan Saulus ada dalam penjara waktu mereka mengangkat penyembahan di hadapan Tuhan. Bayangkan semua pintu-pintu penjara terbuka. Artinya secara kehidupan kita juga mungkin ada banyak penjara-penjara masalah dalam hidup kita. Tapi waktu kita mulai menaikkan penyembahan di hadapan Tuhan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang aku hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya. Apa? Ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Amin. Waktu kita ada di hadirat Tuhan, sorry ya, boro-boro kita bisa mikirin yang jelek-jelek. Semua jadi yang baik-baik yang kita pikirkan. Amin. Semua yang keluar akan menjadi blessing. Saya doain hamba Tuhan ini, saya doain anak Tuhan ini, saya doain keluarga ini. Yang keluar itu indah. Jadi kita harus bangun. Kita harus punya waktu untuk berdoa, punya waktu untuk menyembah Tuhan. Ada amin. Ini yang hebat. Tadi ada lagunya udah lama banget tuh. Berharapanku hanya Yesus saja. Waduh, luar biasa loh itu. Itu luar biasa itulah. Kenapa? Hanya Dia yang sanggup mati di atas kayu salib. Untuk saya, untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yang lebih keras. Jadi kasih waktu berdoa dan menyanyi buat kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, bagaimana cara membangun hubungan dengan Tuhan? Mulai punya waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ada amin. Bapak Ibu kasih waktu baca firman Tuhan. Kita akan terus didorong untuk baca firman Tuhan karena nggak ada resep lain. Betul lah. Sekarang kita mau pakai resep buku mana? Gak ada resep lain yang akan membuat iman kita teguh kuat, membuat kita kokoh berdiri karena suara Tuhan ini. Jadi tetap aja mau ke gereja manapun yang disampaikan adalah firman Tuhan ini. Amin. Kecuali ada gereja aliran sesat ya
penyesatan yang disampaikan. Tapi selama gereja berpegang pada firman Tuhan, yang disampaikan ini saja. Jadi bapak-bapak, mulai baca dan renungkan firman Tuhan. Bacanya bukan begini, ya. Kemudian ke-70 murid itu selesai. Bukan. Dibaca, kemudian lihat, direnungkan bagian mana ya. Kok ini luar biasa ya. Dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kemudian kita mulai renungkan, Tuhan, apakah saya ini sudah mengandalkan Tuhan belum? Nanti Roh Kudus mulai bimbing, belum sih anakku. Kadang-kadang kamu mengerjakan sesuatu masih dengan kekuatan. Itu tujuannya disuruh renungkan, bukan disuruh lomba membaca. Baca dengan baik, bisa berulang-ulang. Tiba-tiba ada bagian ayat yang berbicara kepada kita, dan kita mulai renungkan. Mau pulang merenungkan firman Tuhan. Gak salah sih merenungkan banyak duit, gak salah. Tapi kalau merenungkan kesalahan orang lain, kita bereskan selesai. Yang kita renungkan adalah isi firman Tuhan, suara Tuhan sendiri yang kita renungkan. Pulang dari tempat ini mau baca Alkitab, Bapak Ibu. Amin. Ya, zaman dulu itu zaman yang belum fanatik. Kadang banyak hamba-hamba Tuhan kalau ke pasar pun bawa Alkitab. Ya. Sekarang juga kita senantiasa bawa Alkitab sih, karena Alkitabnya udah di handphone, betul. Sampai tidur pun masih dibawa juga. Kadang ada di bawah bantal, kadang di samping, kadang ada ditaruh di meja. Mari renungkan firman Tuhan. Makanya saya senang sekali kalau nyanyi lagu Ku renungkan firman-Mu apa? Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Ini hebat sekali Bapak Ibu. Bayangkan siang malam kita renungkan firman Tuhan. Mungkin di sela-selanya kita renungkan usaha kita, di sela-selanya kita renungkan keluarga kita supaya maju, supaya diberkati, supaya semua melayani Tuhan. Anak-anak kita, cucu, mantu, semua melayani Tuhan. Nah itu juga gak salah, kita renungkan. Tetapi yang sangat dahsyat waktu kita renungkan firman Tuhan, setelah direnungkan, itu seperti sapi, seperti sapi itu ngunyah rumput, habis itu ditelan sampai leher, dikeluarkan lagi, dikunyah lagi, ditelan lagi, sampai halus benar baru masuk dalam. Nah firman Tuhan itu benar-benar kita ya dibayangkan seperti dikunyah, benar-benar kita baca, kita renungkan. Bagaimana Rasul Petrus mengajarkan banyak hal. Ya, Petrus berkata, lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Gimana bisa lawan iblis? Gak punya urapan, hidup dalam dosa, hidup dalam kebencian. Tapi di sini gak ada, semua toh ada. Amin. Buang semua hal-hal yang buruk, renungkan firman, dan kita harus maju. Yang setuju merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan menjadi doa yang luar biasa, menjadi kata-kata yang luar biasa, katakan amin sama-sama. Amin. Ini hebat, ini luar biasa. Yang kedua Bapak Ibu, yang terakhir, ya yang terakhir, supaya kita bisa melihat kunci sukses pelayanan kita. Yang kedua, Lukas 10 ayat 42. Lukas 10 ayat 42 dikatakan, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Bapak Ibu, kira-kira Marta salah nggak melayani, siapkan menu makanan buat Yesus? Menurut saya juga nggak salah. Tapi maaf, kadang-kadang orang
Apa cuma saya? Bapak Ibu kalau udah capek, terus banyak kerjaan, nggak ada yang bantuin, kesal nggak? Ya, jadi yang kedua, mendapat pesan atau rema dari Tuhan. Poin yang kedua, supaya kita bisa sukses dalam pelayanan, kita harus mendapat pesan atau rema dari Tuhan. Jadi Maria itu bukan gak mau bantu Martha. Maria mau dengar dulu yang the best. Makanya banyak orang-orang percaya perlu juga koreksi kehidupan. Kadang-kadang jam ibadah kita tinggalkan karena kita cuma memburu uang. Gak salah cari uang untuk kebutuhan keluarga, tapi kita harus punya jam ibadah yang luar biasa. Ini penting. Jadi kita harus mendapatkan dulu pesan atau rema dari Tuhan. Kalau kita lihat, tengok dari kitab Kejadian. Sekarang jemaat sebagian besar sudah masuk Kejadian, udah mau selesai juga pembacaan. Tapi pasti ketemu pesan Tuhan kepada Nabi Nuh. Tuhan berfirman kepada Nabi Nuh. Bapak Ibu, gak semua orang loh dapat firman Tuhan. Hanya mereka yang mau bangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan berfirman, buatlah bahtera. Ukurannya sekian, tingginya sekian, panjangnya sekian, lebarnya sekian. Bapak Ibu, itu pekerjaan yang tidak mudah. Maaf, kita bikin usaha aja, misalnya bikin kandang ayam, kadang-kadang membutuhkan waktu berhari-hari juga. Ini bahtera yang harus masuk semua binatang-binatang, jenis binatang berpasang-pasangan. Ditambah lagi bekal selama mereka ada di dalam bahtera. Jadi bahteranya, saya membayangkan bahteranya cukup besar. Dan ini pekerjaan yang tidak mudah atau tidak gampang. Kenapa? Kalau sekarang Bapak Ibu, zaman modern, motong kayu itu gampang pakai mesin sensor, tumbang. Ini pakai kapak yang mungkin terbuat dari besi atau dari mana. Tapi secara manusia itu pekerjaan yang mustahil. Betul lah. Tapi karena Tuhan yang suruh, dapat pesan dari Tuhan, maka Tuhan buat sukses. Bapak Ibu dikasih Tuhan, waktu kita mau melayani dan waktu kita dapat pesan dari Tuhan, waktu kita berusaha, waktu kita ingin berbisnis dan dapat pesan dari Tuhan, Tuhan akan buat sukses. Oh gak ada amin? Sorry, kalau pesannya hanya dari dunia, pesannya hanya pesan manusia. Dah, gak apa-apa kok. Kalau dagang dikurang-kurangin dikit timbangannya. Itu pesan manusia. Kalau pesan Tuhan, kiranya timbangan itu harus jujur. Amin. Itu pesan Tuhan. Kitab Amsal itu berbicara tentang timbangan demi timbangan. Saya ingat waktu saya tamat SMA, karena nggak tahu juga kenapa nggak kuliah. Jadi dulu kerjaannya suka manjat pohon kelapa. Orang Nado bilang maso sewa ditanami nahasa. Dan saya paling kesal manjat pohon kelapa ditanami nahasa. Kenapa? Banyak semut sengit. Ya, Opa mungkin tahu. Itu semutnya pedasnya nggak karuan. Tapi mau nggak mau dilakukan untuk mau dapat, orang Sumatera bilang dapat hepeng, duit. Nah, satu ketika saudara-saudara saya bilang, kamu yang pergi ke pasar.
belanja bahan pokok, beras, lauk pauk, telur, segala macam. Nah, waktu saya ke pasar, saya beli beras. Saya tuh di rumah biasanya udah tahu lah timbangan, karena kakak ipar saya, abang ipar saya itu polisi, jadi selalu dapat ransum kiloan beras. Jadi saya tahu lah, ini ukuran sekilo, berapa kilo, kurang lebih bisa lah ngebayar. Atau ukuran literan. Nah, saya beli satu beras ke salah satu ibu. Kemudian saya merasa aneh, beli 5 liter kok dikit banget ya. Bapak Ibu mau tahu nggak? Itu dalam literan itu isinya separuh orang. Ngebayangin nih kan, orang dagang bisa curang begitu. Nah, itu namanya saran manusia. Itu namanya pikiran manusia. Kalau pikiran Tuhan harusnya, bahkan literan pun gak boleh diketok-ketok, betul? Perhatiin deh Bapak Ibu, kalau ke tukang beras, semua literannya banyak ketokan, dinaikin ke atas dari pantat ke bawah. Sorry, ngomong pantat itu literan. Udah diketok ke atas, supaya lumayan lah. Kalau 1000 liter kan, itu bisa berapa tuh untung? Tapi saya mau kasih tahu umat Tuhan, bahkan orang-orang percaya dengan khotbah ini, belajar hidup benar. Ada amin. Karena kita ini anak-anak Allah. Maaf, kita curang-curang dikit begitu nggak ada untungnya juga. Tapi waktu kita hidup jujur, Alkitab mengatakan Tuhan akan perintahkan berkat. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Hebat. Nuh, dia lakukan semua proyeknya Tuhan. Makanya saya selalu dorong, bahkan di kita kalau ada jemaat mau buka usaha, selalu kita kasih piagam dan isinya firman Tuhan. Tujuannya supaya Bapak Ibu dagangnya benar. Udah dikasih piagam, isinya firman Tuhan, gak benar, keterlaluan. Ya, jadi kita berubah, kita harus benar. Kemudian ada satu kesaksian dari saya. Waktu mendapat pesan ini penting. Saya dulu kerja di Jakarta Utara, kerja di salah satu perusahaan. Tiba-tiba saya tergerak karena ada teman kita rajin sekali beribadah dan dia bilang saya mau sekolah Alkitab. Karena saya udah merasa terisi terus dengan firman, saya bilang saya ikut, saya mau sekolah Alkitab. Padahal saya Bapak Ibu gak punya duit, gak punya uang, gaji saya juga sedikit sekali. Dan dia bilang, bener kamu mau ikut sekolah Alkitab, jangan emosi loh. Dia pakai bahasa Jakarta. Begini saja, kamu puasa deh, doa dulu, cari Tuhan dulu. Dan betul Bapak Ibu, akhirnya saya putuskan saya puasa. Saya puasa jenis puasanya Esther, bukan Ibu Esther ini, Ibu Sri. Bukan. Ya, puasa Esther, puasa 3 hari 3 malam, gak makan gak minum. Itu puasa yang saya lalui, puasa yang paling berat. Kemudian saya masih status kerja, jadi saya mulai start puasa. Hari pertama masih bisa, hari kedua nahan lapar is oke lah. Tapi maaf, untuk nahan haus itu. Jadi 2 doa saya, Tuhan tolonglah supaya matahari cepat muternya. Yang kedua, Tuhan kasih sama saya jawaban yang terbaik. Saya mau sekolah Alkitab. Saya ini gagap, kalau ngomong di depan orang gak bisa. Itu luar biasa. Hari ketiga saya lalui, masih kerja, lemas, lihatnya ke atas terus matahari, supaya cepat. Tapi luar biasa, Tuhan tolong, luar biasa. Dan Tuhan kasih pesan begini,
Aku akan membuat engkau bisa berkata-kata. Itu jawaban Tuhan jelas sekali lewat Alkitab yang saya dapat. Dan saya pergi melangkah, saya pergi dengan iman. Saya pikir nggak tahu deh, pokoknya doa aja, kalau ini kehendak Tuhan pasti selesai sekolah Alkitab. Tapi kalau bukan kehendak Tuhan ya balik lagi lah, bawa koper pulang Jakarta cari kerjaan lain. Tapi luar biasa, dalam kesulitan saya bergumul tiap malam, doa, ujian, penyembahan. Yang lain sudah tidur, saya masih doa supaya dapat biaya kuliah. Dan itu Tuhan genapi. Bukan hanya biaya kuliah semester yang Tuhan tolong, sampai uang wisuda pun ada yang bayarin. Ada hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa. Saya tidak pernah minta, tapi Tuhan supply luar biasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Kalau kita dengar suara Tuhan, kalau kita dapat rema, ada pesan Tuhan, Tuhan akan buat sukses. Pulang dari tempat ini, kita harus renungkan firman Tuhan supaya kita ini bisa dapat rema yang terbaik dari Tuhan. Amin. Jadi Bapak Ibu kalau mau buka usaha, doa dulu sama Tuhan. Selalu ada jalannya. Dalam kesulitan bagaimanapun juga. Ya, mau buka bengkel, mau buka peternakan, mau buka bisnis online, mau buka apa saja, datang kepada Tuhan, minta penyertaan Tuhan, minta petunjuk-petunjuk Tuhan, maka Tuhan akan luar biasa memberkati kehidupan kita. Kita kunci dengan satu ayat dari Yesaya 40 ayat 31. Firman Tuhan hari ini mari kita baca sama-sama dengan suara yang keras. Yesaya 40 ayat 31, kita baca 1-3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berdiri, berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi apa? Lelah. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan pulang dari tempat ini, kasih waktu untuk kita datang berdoa kepada Tuhan, menyembah pada Tuhan, kasih waktu membaca merenungkan firman Tuhan, maka Tuhan akan berkarya lebih dahsyat. Dan kita semua yang akan masuk dalam pelayanan, kita semua diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Kita boleh melayani dengan sukacita, tidak lagi salah menyalahkan satu dengan yang lain. Kita ini keluarga. Bila perlu, kalau tidak corona, kita bisa peluk-pelukan, yang cewek pelukan dengan cewek yang lain, yang cowok dengan kasih, bukan hal yang buruk. Inilah tanda bahwa kita ingin diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan. Kita ingin pelayanan kita ke depan diberkati oleh Tuhan, dan kita semua juga menjadi berkat bagi ribuan dan jutaan orang yang percaya. Katakan amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, hari ini kami boleh sukses dalam pelayanan, kami boleh sukses dalam usaha, kami bisa sukses dalam segala hal yang Tuhan kehendaki. Karena itu bawa kami untuk membangun hubungan erat dengan Tuhan. Dan juga Tuhan, untuk kami boleh mendapatkan pesan atau rema dari Tuhan sendiri. Dan Tuhan mau berdoa buat seluruh jemaah, berkati mereka semua, urapi mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati bukan hanya kami yang hadir pada pagi ini, tapi seluruh keluarga kami dan seluruh orang-orang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati dan siap melakukan firman Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak